punya integritas. Yang mengerti, orang Papua yang mengerti persoalan di tanah Papua, yang punya ideologi Pancasila dan rasa nasionalis yang tinggi. Jangan pergi tipu-tipu banyak di Jakarta sana. Stop tipu-tipu. Stop. Terakhir saya mengharapkan harus Bapak dan Ibu yang mulia ini teruskan bahwa mereka yang gunakan salah uang negara ini segera audit dan tangkap, masukkan dalam penjara. Dan kami perempuan gereja tidak pernah mendapat sesuatu dari dana otsus tersebut sampai masuk ke perubahan untuk gereja juga dimasukkan ke dalam. Kenapa yang Islam bisa mendapatkan Muslim? Kenapa yang gereja tidak sama sekali? Hanya PKK dengan Dharma Wanita. Setiap wanita gereja sebagai badan pelayan di gereja, ketua-ketua PW berbuat sesuatu, apalagi kalau tur keluar harus naikkan proposal, itu pun kalau di Jawa. Dan ini tidak pernah mendapat bagian, baik dari dana otsus itu turun sampai ke kepala kampung, lebih kacau lagi. Hari ini harus MRP undang itu, Kapolres juga harus hadir di sini supaya dengar, supaya yang pencuri-pencuri ini ditangkap langsung hari ini juga. Karena dana otsus sudah habis periode lalu. Ini masuk untuk perubahan yang kedua ini. Apakah wanita gereja ada di dalam itu? Jadi terakhirnya itu, dari semua yang kita dengar, dana dari sana sudah turun, dari pusat sudah turun ke Papua. Istilahnya adalah opatipa, orang Papua tipu Papua. Opatipa istilahnya. Opatipa saja. Karena yang pegang itu bapak-bapak jadi opatipa. Itu yang pas. Orang Papua tipu Papua. Pandang pikir kami dari Organisasi Persatuan Wanita Kristen Indonesia terkait dengan Papua hari ini adalah sangat mencekam, menyengsarakan, dan membuat kami menderita kalau melihat awal mengapa otsus ada, dan berpikir bahwa evaluasi otonomi khusus Majelis Rakyat Papua sebagai pengawas terhadap anggaran otonomi khusus yang notanya harus melihat satu kebebasan dan kemerdekaan manusia keriting dan kulit hitam. Dan ketika evaluasi itu datang akan bicara tiga hal ini. Protek evaluasi apakah benar melindungi dan memberdayakan ada di bagian mana di dalam materi evaluasi itu. Bukan memahkamah konstitusikan negara, bukan. Dan ini jangan agenda mencuci tangan Majelis Rakyat Papua yang terhormat. Perempuan bicara kebebasan perempuan sebagai manusia, bagaimana dia terlindungi dan melindungi, diberdayakan dan memberdayakan. Dalam masa reses baik kunker, kami perempuan Papua tidak merasakan dari dana yang besar itu. Dan itu juga bagian dari evaluasi. Ada banyak di sini dan ada seperti di Merauke. Sadis lagi perjalanan Pokja Agama ke Merauke, kami secara organisasi juga mendampingi. Seorang laki-laki Harim H dari negeri manusia sejati bisa mengatakan kami lapar. Dan hari ini, kondisi hari ini tidak usah kita mau menyalahkan pusat-pusat, kita tidak usah. Fungsi pengawasan dana otonomi khusus Majelis Rakyat Papua ada di dalam. Tadi nilai jelas ada 20%, 80, 20%, ini barang apa? Untuk melihat bagaimana
pendidikan, kesehatan, ekonomi, kita tidak usah membohong. Ya, jadi satu, Majelis Rakyat Papua jangan gagal paham pada bagian ini, melakukannya harus mekanisme. Ini kamu main-main uang saja di Majelis Rakyat Papua ini. Majelis Rakyat Papua mau tanya bupati dengan gubernur bagaimana kalau kamu sendiri terlibat di dalam. Baku tipu ya, terakhir itu baku lapor gitu. Ya, tidak usah bicara baik-baik. Tiba-tiba kamu sendiri bilang Otsus gagal. Gagal di bagian mana? Dipresentasikan. Yang lembaga representatif kultur orang asli Papua harus bertanggung jawab terhadap negerinya sendiri. Kamu minta gubernur harus Papua. So, Papua mengatur birokrasi seperti apa? Ya? Mengaturnya seperti apa? Tidak ada cara lain untuk mau cuci tangan. Ini kalimat saya ya. Kecil-kecil saja. Kemarin kami di Merauke, perempuan Papua yang nama Rika itu punya ruko 8 itu, kerja keras sendiri. Padahal mau dapat lemari 600.000 tidak ada dalam dia ruangan. Karton-karton isi dia pakaian. Tapi dia berjuang dengan orang pendatang di Merauke. Perjuangan sendiri. MRP reses apa? Liput jaring aspirasi apa? Bertemu dengan Pemda Provinsi bicara apa? PON 2020 yang kamu bilang sukses ekonomi pace-mace, sukses ekonomi menjadi bagian yang keempat. Berapa modal kasar yang kamu kasih? Ya? Baru Pajang bilang kamu sukses, kami menderita. Ya biarpun kemarin itu panggung utama PT sudah kontrak. Ya, saya tidak tahu. Panggung kedua ada yang kontrak. Saya bicara ada data ya. Sampai Genset juga kontrak dari Jawa tiba. Siapa yang melakukan? Orang asli Papua juga. Ketemu merdeka ekonomi dari mana? Hah? Bilang dana kesehatan, peruntukan dana kesehatan di dalam daftar obat harga yang dibiayai oleh dana otonomi khusus apa? Kacamata, cuci darah, itu harus disosialisasikan. MRP bicara dengan dinas kesehatan supaya kalau cuci darah atau bapak mama untuk mau pakai kacamata beli atau pakai dana otsus, itu juga tidak ada. Saya tidak tahu. MRP besok dalam sistem rekrutmen harus memperhatikan ini baik, ya, supaya orang tidak gagal paham menerjemahkan isian dari mandat. Ini kan RUU Otsus besok tinggal beberapa waktu, ya. Menyengsarakan banyak orang. Pembiayaan pendidikan apa yang dibiayai oleh Otsus? Bagaimana bupati-bupati menerjemahkan itu? Bukan istri bupati baru nanti diakomodir cepat. Orang ada mau ke sana jadi Dharma Wanita dan PKK didahulukan. Kalau anjing-anjing di sini jangan. Ya, ini juga kejahatan. Ini kejahatan. MRP mesti bicara kepada Pemda dan pusat terhadap berapa sih kamu lihat kita Otsus mau berakhir kami ada kurang begini. Itu yang MRP lakukan. MRP tidak pergi bilang Otsus gagal karena kamu jalan dana miliaran, ya. Periksa juga Majelis Rakyat Papua, ya. Kalau ada yang meliput ini Ibu Doniana Yakadewa, Wakil Sekretaris PWKI Provinsi Papua yang bicara. Cuci gudang seluruhnya, cuci gudang, ya. Kalau cuci gudang tuh sampai dia tikus yang di pinggir itu bersih, ya. Jangan baku tipu dan ketong bikin susah. Saya ini saja mau pon, orang tadi punya budaya batu. Bisa kayak saya mau kasih hancur 15.000. Saya minta dana itu mengimis apa? Contoh kecil di provinsi, apalagi kami yang di daerah minta maaf, kodok piat. Dengan demikian,
pemerintah pusat. Kalau MRP yang menyampaikan, kami tanya rapat di para adat mana, Saireri kah, Tabi kah, terus mekanismenya apa, layak kah, pantas, jangan memalukan kami. Bagian ini tuh saya rasa perlu digarisbawahi. Kesehatan seperti apa, pendidikan siapa yang dibiayai, kami sedikit kok, uang tuh di mana? Dari mana pegawai negeri mau beli tanah 4 miliar, dari mana? Ya, dari mana? Tidak usah kita mau bicara-bicara santun. Apalagi yang kamu bahas yang kedua, yang pertama punya cuci gudang kasih bersih dulu. Dan saya mau bilang, majelis rakyat Papua yang hari ini dana reses itu minta ampun besarnya. Kamu pergi ke Jakarta berapa miliar? 9. Ya, 9 miliar ini patut dipertanyakan. Ya. Itu yang saya mohon maaf kalau terlalu kasar, tapi kalau yang tidak baik nanti kembali ke saya, yang baik kita hargai. Dengan demikian terima kasih.